Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Rasul halaman 8 masuk ke halaman 9. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan khairan minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa mal kafiru awil munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul la adri kuntu aqulu kama yaqulun nasu fayuqalu lahu la daraita wa la talaita summa yudrabu darbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairus saqalaini rawahu An-Nasa'i. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling meninggalkannya, maka si mayit masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempat dudukmu yang di neraka telah diganti Allah dengan tempat duduk yang lebih baik daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ia melihat keduanya, yakni surga dan neraka. Adapun orang yang kafir atau munafik, maka ditanyakan kepadanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini? Maka dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakannya seperti halnya orang-orang mengatakannya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan satu pukulan antara kedua telinganya, hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh apa saja yang di sekelilingnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Nasa'i. Berkaitan dengan hadis tersebut, mohon dijelaskan bahwa mayit masih bisa mendengar. Sedangkan pada Quran surat Fatir ayat 22, orang yang di dalam kubur tidak bisa mendengar. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, coba ayatnya dibaca. Surat Fatir surat ke-35 ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Iya, Nabi tidak bisa menjadikan orang di dalam kubur mendengar. Nabi tidak bisa. Siapa yang menjadikan orang di dalam kubur mendengar? Siapa yang maha kuasa? Allah. Lah, melalui hadis ini Nabi memberitahu, Nabi mengajarkan pada kita, mewanti-wanti, memberikan nasihat bahwa besok seorang hamba itu jika sudah diletakkan di dalam kuburnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang mengiringnya, semua sudah pada pulang, mayit ini mendengar sendal orang-orang yang meninggalkannya.
Yang mendengar ya mayitnya. Manusia tidak bisa mendengar. Tetapi orang yang di dalam kubur dan yang di sekitarnya, kecuali jin dan manusia, mereka semuanya mendengar. Yang tidak bisa mendengar, yang tidak dijadikan mendengar oleh Allah, teriakan si mayit itu yang di dalam kubur, itu hanya jin dan manusia. Yang lain mendengar, tumbuh-tumbuhan mendengar, binatang mendengar. Hanya jin dan manusia yang tidak mendengar. Antara hadis ini dengan Fatir ayat 22 tidak bertentangan. Kata Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu, yaitu Muhammad, itu tidak bisa, tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Orang di dalam kubur bisa mendengar karena yang menjadikan dia mendengar itu Allah. Dan melalui hadis ini Nabi memberitahu kita bahwa besok saat kita ditanam sendirian, ditinggalkan oleh sanak keluarga yang sangat kita cintai ketika di dunia, ditinggalkan oleh anak istri kita, yang ibu-ibu ditinggalkan oleh anak dan suaminya, tinggalkan rekan sejawatnya, teman kerjanya. Kita ditanam sendirian di perut bumi. Saat orang-orang terkasih kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita saat di dunia, itu pergi meninggalkan kita seorang diri, kita mendengar. Kita mendengar suara gesekan sendalnya, kita mendengar. Bukan hanya saat kita ditanam di kubur saja, saat kita digotong itu loh, kita masih tahu, dengar gitu loh. Tetapi orang yang gotong kita tidak dengar. Kenapa kita bisa mendengar? Kenapa kita tahu? Karena Allah yang menjadikan. Jadi baca, ada itu hadisnya tadi. Di dalam brosur juga ada. Kalau tidak, enggak ada ya. Enggak ada hadisnya. Jadi di dalam sebuah sabda Nabi disebutkan, idza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijalu ala aqna'ihim. Jika seorang jenazah itu diletakkan, kemudian dipanggul atau dibawa oleh orang-orang di atas pundaknya, fa idza kanat sholihatan, apabila jenazah itu adalah orang soleh, qalat, dia akan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tetapi yang gotong tidak tahu, tidak dengar. Tetapi jenazah yang digotong itu, kalau dia seorang soleh, saat digotong pun dia sudah berseru, sudah meminta kepada orang yang gotong itu, segerakan aku, segerakan aku. Artinya cepat ndang kuburan aku, biar aku segera mendapat kenikmatan luar biasa di alam kubur. Segerakan aku, segerakan. Wa idza kanat ghaira shalihatin, akan tetapi jika jenazah itu bukan orang soleh, qalat li ahliha, dia berkata pada keluarganya, ya wailaha, duhai alangkah celakanya, aina yadhabuna biha, kemana keluargaku ini akan membawanya, membawa jenazah itu, yaitu dirinya sendiri. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, semuanya akan mendengar teriakannya, suaranya, kecuali manusia. Walau sami'al insan
la sa'iqah. Jika manusia mendengar teriakan jenazah yang tidak soleh tadi, yang dikentes oleh malaikat itu loh, Ahad lalu kan dipukul oleh malaikat karena ditanya tentang Muhammad, tidak tahu. La adri, aku tidak tahu siapa Muhammad. Aku hanya mengatakan ma yaqulun nas, orang-orang yang mengatakan. Karena orang kafir, orang munafik kumpulnya dengan orang kafir, kumpulnya dengan orang munafik. Maka sama berita tentang Nabi Muhammad yang dia dengar, ya sebagaimana yang senantiasa disuarakan oleh kumpulannya itu. Maka dia akan mengatakan tentang Nabi Muhammad ya sebagaimana yang senantiasa dia dengar. Orang kafir kumpul dengan orang kafir, munafik juga begitu, kumpul dengan kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik akan selalu memberitakan tentang Nabi Muhammad, akan bercerita tentang Nabi Muhammad itu dengan hal-hal yang negatif. Maka saat orang yang tidak soleh, orang kafir, orang munafik mati, ditanam dalam tanah, ditinggal oleh keluarganya, dia didatangi dua malaikat, didudukkan begitu, dia tidak bisa jawab ketika ditanya tentang Nabi Muhammad. Begitu tidak bisa jawab, ditanya, la daroita wala talaita, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau baca. Kemudian dipukul. Dalam hadis yang lain, Ahad lalu dikatakan dipukul dengan pukul dari besi. Bimatori qaumin hadidin. Di hadis ini yang dipukul di antara kedua telinganya. Sehingga dipukul dengan besi di antara kedua telinganya. Begitu digebuk jeder gitu. Sing gebuk malaikat iki. Malaikat itu enggak punya belas kasihan. Supaya gebuk sak kemenge. Langsung teriak dia. Teriak fayasihu sayhatan. Teriak, jerit, bengok-bengok, nangis, jerit-jerit saking sakitnya, dan jeritanya tidak ada yang mendengar. Yang manusia jin tidak mendengar, semuanya mendengar. Yang tidak mendengar hanya jin dan manusia. Kalau manusia mendengar, la so'iko, niscaya pingsan, tidak kuat mendengar jeritanya, mendengar tangis pilunya, mendengar jerit kesedihannya, jeritan penyesalannya, tangisan pilunya atas apa yang telah dilakukan di dunia. Tetapi kalau yang mati itu orang yang soleh, cara-caranya dia gregetan kok randang cepet. Dia akan minta pada sing gotong itu, qadimuni, segerakan aku, segerakan aku. Segerakan, dia minta disegerakan. Memang putus kenikmatan dunia, tetapi dia sudah ditunggu oleh kenikmatan alam kubur, belum lagi kenikmatan surgawi. Maka sudah tidak sabar. Andai kata bisa, dia akan ngabarkan kepada keluarganya yang sedang nangis-nangis itu, sudah jangan nangis, lah ngopo mbok tangisi. Lawang saya itu berada dalam kenikmatan kubur yang luar biasa nikmatnya. Lebih nikmat daripada kesenangan dunia. Wes ojo nangis. Andai kata ini bisa mengabarkan pada keluarganya, maka mayit yang soleh ini dia akan mengabarkan, sudah cukup wahai istriku, wahai anakku, janganlah kalian menangis. Kenapa engkau tangisi? Sekarang suamimu, bapakmu berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Kenapa kamu tangisi? Sedangkan bapakmu, sedangkan suamimu sekarang ini telah berpindah dari kesenangan dunia yang menipu semu menuju kenikmatan yang
abadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sudah tidak usah nangis. Itu andai kata bisa mengabarkan. Begitu pula mayat yang tidak soleh, andai kata bisa mengabarkan, dia akan kabarkan pada keluarganya. Sudah jangan korupsi, jangan judi, jangan zina, jangan minum khamar, jangan menipu, jangan fitnah, jangan culas, jangan licik. Karena kamu nanti akan disiksa. Siksaan bertubi-tubi seperti yang aku terima. Ini huru hara di alam kubur. Sehingga ayat ini yang tadi Fatir ayat 22 itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi mengabarkan bahwa di kubur itu kita masih bisa mendengar. Digotong pun kita masih tahu. Tetapi orang yang gotong kita tidak tahu, tidak mendengar permintaan kita. Ketika dikubur ada orang disiksa, teman-temannya, keluarganya meninggalkannya, itu mayit yang disiksa masih dengar suara sendalnya. Dan ketika dipukul oleh malaikat, dia menjerit sekeras-kerasnya, menangis terseduh-seduh, pilu, penuh penyesalan. Namun sayang beribu sayang, keluarganya, teman sejawatnya tidak bisa mendengar teriakannya. Karena kalau sampai mendengar semuanya akan pingsan, semua manusia akan pingsan. Saking dahsyatnya jeritan itu. Jeritan yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita saat kita hidup di dunia. Wis toh, sak kuat-kuate wong jerit rocker pakai mic yang terbaik. Ada seorang rocker, penyanyi, suaranya melengking tinggi, pakai mic yang terbaik di dunia. Itu rong enek sak kuku irenge. Dengan dahsyatnya jeritan seorang pendurhaka ketika disiksa di alam kubur. Maka manusia akan pingsan ketika mendengar jeritan itu. Ya, ini tidak bertentangan hadis ini dengan surat Fatir ayat 22 tadi. Fatir ayat 22 itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Yang kuasa menjadikan orang di dalam kubur mendengar itu hanya Allah. Oke, ada lagi?